Pernah nggak sih kamu pulang dari acara yang rame, terus bukannya merasa senang, malah pengennya langsung rebahan sambil mikir, gue capek banget ya, padahal cuma nongkrong doang. Kalau pernah, tenang. Kamu nggak aneh kok. Kamu mungkin seorang introvert dan di video ini jangan buru-buru bilang, ah, gue nggak introvert kok. Karena semakin ke belakang, semakin kamu bakal mikir, lah ini gue banget. Introvert itu sering banget disalahpahami, sering dibilang pendiam, sering dibilang sombong, atau bahkan dianggap nggak asik. Padahal kenyataannya, introvert itu bukan nggak mau, tapi capek duluan. Mereka bisa kok ngobrol seru, bisa juga bercanda, bisa ketawa lepas. Tapi setelah itu semua selesai, baterai sosial mereka langsung habis. Tanda pertama kalau kamu introvert, kamu butuh waktu sendiri buat balik normal, buat orang lain. Nongkrong rembram itu ibarat ngecas energi. Tapi buat seorang introvert, itu justru sebaliknya malah menguras energi. Makanya setelah ketemu banyak orang, kamu butuh banget waktu untuk diam, sendirian, tanpa ada obrolan, tanpa notifikasi apapun. Dan ini bukan berarti kamu antisosial loh. Ini adalah cara self-healing versi introvert. Tanda kedua, kamu lebih banyak mikir dulu baru ngomong. Kamu jarang banget nyelak omongan orang. Jarang juga asal komentar, bukan karena kamu nggak punya pendapat. Sama sekali bukan. Tapi karena di dalam kepalamu, kamu selalu memproses. Ini perlu diomongin nggak ya? Penting nggak ya? Makanya sering banget kejadian jawaban terbaik atau kalimat paling pas justru munculnya saat kamu sudah di rumah. Kamu tiba-tiba mikir, harusnya tadi gue ngomong gitu. Nah, itu introvert klasik. Tanda yang ketiga, kamu nggak suka basi-bosi yang kepanjangan. Ngobrol ringan sih boleh-boleh aja, tapi kalau terlalu lama dan nggak ada tujuannya, kepalamu rasanya capek. Kamu jauh lebih suka obrolan yang ada isinya. Obrolan tentang kehidupan, tentang pemikiran, tentang hal-hal yang bikin kita mikir lebih dalam. Bagi kamu, satu obrolan mendalam jauh lebih berharga daripada 10 obrolan kosong yang cuma lewat gitu aja. Tanda keempat, lingkar pertemanan kamu mungkin kecil, tapi solid banget. Seorang introvert nggak butuh banyak orang di sekelilingnya. Mereka cuma butuh orang yang tepat. Satu orang teman yang benar-benar mengerti kamu, itu jauh lebih penting daripada 100 orang yang cuma tahu namamu. Dan kalau kamu sudah merasa nyaman sama seseorang, kamu bisa jadi orang yang sangat setia dan bisa diandalkan. Lanjut ke tanda kelima, kamu itu orang yang peka, tapi jarang nunjukin. Kamu cepet banget sadar kalau ada perubahan suasana. Nada bicara orang berubah sedikit aja, kamu langsung bisa menangkapnya. Tapi kamu nggak selalu langsung bereaksi. Karena kamu paham, nggak semua hal itu harus ditanggapi saat itu juga. Kamu lebih memilih mengamati dulu. Tanda keenam, kamu lebih sering capek secara sosial, bukan fisik. Badanmu mungkin masih kuat buat lari maraton, tapi kepalamu rasanya udah penuh banget. Dan kalau kamu paksain terus tanpa ngasih jeda untuk sendiri, emosimu bisa drop tiba-tiba. Ini bukan drama, bukan juga lebay. Ini namanya social overload. Bateraimu benar-benar habis. Dan tanda yang ketujuh, kamu nggak suka jadi pusat perhatian. Bukan karena kamu minder atau nggak percaya diri. Tapi karena kamu jauh lebih nyaman berada di posisi sebagai pengamat, kamu bisa kok tampil di depan kalau memang diperlukan. Tapi kalau nggak harus, kamu lebih memilih berada di belakang layar. Dan anehnya, justru di posisi itulah kamu bisa memberikan yang paling maksimal. Sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Kalau dari semua tanda tadi, kamu merasa relate sama banyak bagian, mungkin selama ini kamu terlalu keras sama dirimu sendiri.
Menjadi introvert itu bukan masalah, bukan juga sebuah kekurangan. Dan yang paling penting, bukan sesuatu yang harus diubah. Ini cuma cara kerja otak dan energimu yang berbeda. Di dunia yang serba ribut dan menuntut kita untuk selalu tampil orang-orang yang tenang, justru seringkali punya pemikiran yang paling dalam. Dan mungkin orang itu adalah kamu. Kalau kamu nonton ini dan merasa, ini gue banget, itu artinya kamu nggak sendirian. Dan kalaupun kamu bukan seorang introvert, sekarang kamu mungkin jadi lebih paham kenapa ada temenmu yang kadang lebih suka diam. Karena diam, bagi seorang introvert, bukanlah kosong. Justru sebaliknya. Itu sangat penuh. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe biar kita bisa bahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.